saja saya akan mengundang pembicara kita, narasumber kita pada hari ini dengan tema tadi family counseling ya. Orang yang sangat luar biasa adalah Kak Diana Wati Wibowo. Wah, sudah bersama dengan kita Kak Diana Wati Wibowo, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu? Oke, baik, terima kasih. Beliau adalah seorang konselor profesional yang tadi juga Kak Ani sudah sampaikan. Kemudian beliau ini adalah seorang koordinator konseling di NSC. Juga beliau adalah seorang guru di NSC. Dan masih banyak kegiatan yang lain yang dilakukan oleh ibu ini. Ya, ibu ini adalah orang yang sangat aktif di berbagai kegiatan. Hari ini Bapak dan Ibu kita akan belajar dari Kak Diana, akan sharing bagaimana kegiatannya, bagaimana melakukan konseling terhadap anggota keluarga. Kak Diana, selamat pagi, selamat bergabung di acara parenting hari ini. Selamat pagi Kak Sony, selamat pagi ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah hadir. Terima kasih buat kesempatannya pagi ini Kak Sony. Senang loh bisa bertemu, bisa melihat Kak Diana hari ini pada pertemuan parenting sebagai narasumber. Baik, Kak Diana, kita langsung saja. Saya mengenal Kak Diana ini, Bapak dan Ibu, saya cerita sedikit. Waktu Kak Diana menjadi guru Mandarin ya di NSC, waktu itu masih part-time. Jadi Kak Diana ini adalah seorang guru part-time dulunya di NSC, kemudian kita minta untuk bergabung ke NSC. Puji Tuhan, saat ini sudah ada menjadi bagian tim NSC. Nah, Kak Diana, pertanyaan saya begini, Kak. Kak Diana ini awalnya guru, ya, guru Mandarin gitulah ya, guru Mandarin. Kalau nggak salah mungkin sudah 20 tahun lebih menjadi guru. Waktu yang sangat panjang, ya. Bagaimana Kak Diana tiba-tiba menyeberang, istilahnya gitu, nyebrang dari seorang guru yang biasa ngajar anak-anak mata pelajaran Mandarin, tiba-tiba Kak Diana nyebrang nih menjadi seorang konselor. Boleh diceritakan, Kak? Iya, Kak Sony. Saya itu bergabung, maksudnya saya menjadi guru itu sekitar tahun 2003 ya, untuk anak-anak, guru anak-anak itu saya tahun 2003 saya mulai. Fokusnya saya memang awalnya menjadi guru Mandarin saat itu. Baik. Lalu tahun demi tahun saya melihat bahwa kok anak-anak yang saya didik itu berbeda ya sekarang ya. Dulu kayaknya mudah banget ngajarnya, kayaknya gampang masuk. Lalu semakin tahun semakin sulit. Saya bingung harus bagaimana ya, karena kan latar belakang saya itu bukan pendidikan sama sekali. Saya S1-nya juga bukan pendidik gitu. Jadi saya kepingin sekali gimana ya, yang saya tahu saat itu tuh kalau saya ingin menjadi seorang yang mengerti anak-anak, mengerti bagaimana kondisi mereka, saya harus masuk psikologi gitu. Betul. Lalu ditambah lagi saat itu saya punya anak usianya kurang lebih 8 tahun. Dan anak kandung saya itu emosinya tuh sangat labil, sering marah, kadang-kadang kita nggak bisa tebak lah dia mau apa gitu ya. Padahal waktu itu saya juga sudah menjadi salah satu bagian dari parenting di gereja. Saya dan suami tentunya. Setiap ilmu, setiap pengetahuan yang saya dapatkan di parenting itu mulai dari kelas baby class sampai yang saat itu mungkin sudah sudah usia 8 tahun itu kita lakukan gitu. Tapi kayaknya nggak ada perubahan, nggak bisa, sampai kami emosi, kami juga hilang akal, tapi saya nggak ngerti. Itulah yang akhirnya saya ingin tahu gimana sih caranya untuk handle, untuk hadapin ini semua. Baik, jadi ada sejarahnya gitu ya, kayak ada satu hal atau bisa dikatakan ada pemicunya gitu ya, sampai Kak Diana memutuskan untuk belajar konseling. Wah, luar biasa sekali. Nah, Kak Diana, dengan kondisi yang bisa dikatakan cukup kompleks ya saat itu, apa yang Kak Diana lakukan? Kondisi keluarga, anak, yang saat itu mungkin buat Kak Diana ini adalah suatu masalah, ya, suatu masalah yang harus dicari solusinya. Bagaimana cara menangani ini? Nah, kita pengen tahu, Kak Diana, apa yang Kak Diana lakukan saat itu?
setelah kejadian-kejadian itu saya dan suami banyak cari tahu harus bagaimana. Saya sama suami tuh pingin tahu gitu ya bagaimana handle-nya. Lalu kebetulan saat itu saya ketemu dengan seorang pendoa, dan dia juga seorang pendidik. Dari situ saya banyak ngobrol sama dia, akhirnya dia membukakan pikiran saya bahwa ketika saya hamil anak saya, hamil usia kandungan 7 bulan, itu saya ada satu peristiwa di mana saya tuh ribut besar dengan papa saya gitu. Dan Baik. ternyata itu sangat mempengaruhi kondisi emosi anak saya. Dari situlah terus saya dengar apakah pendapat daripada pendoa ini ya, teman saya ini. Lalu saya melakukan rekonsiliasi. Dari hasil pembicaraan itu, saya melakukan rekonsiliasi dengan anak saya. Saya panggil anak saya, berdua dengan anak saya minta maaf, saya katakan bahwa semua yang terjadi gitu ya. Tapi tetap saja setelah rekonsiliasi terjadi, tetap kan tidak bisa langsung berubah begitu saja. Akhirnya saya semakin ingin tahu, Lalu saya mau cari S2 psikologi, nggak bisa, karena saya bukan S1-nya bukan psikologi. Baik. Memang Tuhan punya rencana sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang teman di gereja, dan dia belajar konseling, Kak, ternyata. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, apa sih maksudnya belajar konseling, ngapain? Kamu kan cuma ibu rumah tangga saat itu, teman saya itu hanya ibu rumah tangga. Ngapain kamu belajar konseling? Kamu tuh cuma ibu rumah tangga. Dia ceritakan sama saya, dia juga punya kerinduan untuk bisa didik anaknya begini-gini. Akhirnya saya ngobrol setelah saya dapat banyak masukan dari teman saya ngobrol sama suami. Terus suami saya coba aja, yuk coba kita siapa nih yang mau belajar? Kan karena anak kan anak kami berdua ya, gitu. Betul. Siapa nih yang mau belajar? Akhirnya kata suami, karena akhirnya kata suami ya udah kamu aja yang lanjutin gitu. Kamu lanjutin, nanti kamu berbagi ilmunya dengan saya gitu. Ya udah, akhirnya disitulah saya ambil keputusan. Kami sepakat, suami saya mengizinkan, dan saya belajar masuk ke dalam bangku kuliah selanjutnya ke S2 untuk ngambil konseling gitu Pak. Jadinya ya akhirnya disitulah saya dan suami berperan ya, kita sama-sama berperan karena saya tahu suami saya harus ikut andil dalam mendidik anak kami. Wah, luar biasa. Jadi di sini ada kerjasama yang bagus ya antara suami dengan istri ya. Ada komunikasi yang terjalin sangat bagus. Kak Diana, saya ingin mengulang sedikit pernyataan Kak Diana tadi di sesi barusan tadi. Kak Diana tadi menyatakan bahwa pada waktu Kak Diana sedang hamil anak Kak Diana tadi itu, ya Kak Diana sedang konflik dengan salah satu orang tua kalau nggak salah. Iya, dengan papa. Iya. Dengan papa ya. Iya. Apakah dampaknya sebegitu besar Kak? Padahal ini anak di dalam perut kan belum ngerti apa-apa. Iya. Jadi ternyata secara psikologi, anak yang di dalam rahim orang tua itu dia bisa mendengar apapun yang dikatakan oleh orang tuanya. Jadi sepertinya teriakan-teriakan yang saya keluarkan, omelan-omelan, keributan yang saya lakukan dengan papa saya itu terbawa secara tanpa saya sadari, itu ternyata terbawa masuk ke dalam anak saya, dan itu berpengaruh secara emosi. Itu juga saya dapatkan setelah saya benar-benar mendalami ya Kak ya. Pada waktu kejadian saya bicara dengan teman saya itu seorang pendoa, ya saya antara percaya dan tidak, tapi karena saya rindu untuk bisa pulih, saya rindu untuk ada pertumbuhan, ada perkembangan gitu, ada perbaikan, ya saya lakukan, saya rekonsiliasi, saya cerita sama anak saya, mami minta maaf, waktu mami hamil kamu terjadi seperti ini, mami minta maaf kalau itu mungkin berdampak dengan kamu. Oke, Kak Diana, waktu Kak Diana melakukan rekonsiliasi dengan anak itu sudah di usia berapa anaknya? Anak saya kurang lebih 8-9 tahun, Kak. Berarti kurang lebih sekitar kelas 4 ya? Betul, iya. Ya? Iya. Wah, luar biasa. Baik, Kak Diana, saya potong sebentar. Bapak dan Ibu yang ingin nanti bertanya boleh melalui chat ya. Jadi ini di awal ini saya akan menggali dulu dengan Kak Diana apa yang terjadi, proses yang dialami, yang dilalui oleh Kak Diana sampai saat ini. Jadi Kak Diana menceritakan, membagikan proses kehidupan yang dia lalui. Supaya ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mungkin ada Bapak dan Ibu di sini
orang tua ya mungkin sedang mengalami kendala, aduh, ini anak saya sulit banget ya untuk dikasih tahu, untuk begini begitu, maunya marah gitu ya. Ini kita sambil sharing, Bapak dan Ibu boleh sambil catat atau sambil nulis kira-kira kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Baik, saya akan lanjut ke Kak Diana. Kak Diana, setelah Kak Diana memutuskan menjadi konselor, belajar konseling, kemudian tadi rekonsiliasi dengan anak, dengan eh, papanya Kak Diana juga berarti ya, masuk ya, rekonsiliasi. Nah, apa yang terjadi dengan anak Kak Diana? Saya mau fokus ke anak Kak Diana. Apa yang terjadi dengan anak tersebut? Apakah setelah dia melihat mamanya sudah berubah menjadi seorang konselor, mamanya melakukan teknik konseling, apakah anak ini berubah? Tentu sebagai orang tua kita berharap ada perubahan besar nih. Saya sudah investasi waktu saya nih, belajar nih. Pasti ada hasil. Coba ceritakan Kak gimana? Iya, selama saya ada di bangku kuliah, akhirnya saya mencoba melakukan, mempraktekkan. Tapi nggak cuma saya gitu, saya berbagi dengan suami. Saya ngomong ke suami, jadi kalau saya melakukan, ya suami saya juga lakukan gitu. Saya Oke. berbagi sama suami, saya ceritakan apa yang saya dapatkan. Dan mungkin saya kembali sebentar ya Kak Sony ya. Ketika saya Baik. di bangku sekolah, akhirnya saya belajar. Saya kan sebenarnya kuliah ingin mencari jawaban dari masalah saya gitu loh. Gimana sih caranya supaya saya bisa mendidik anak, bisa membesarkan anak gitu loh. Tapi ternyata setelah saya di bangku kuliah, saya dapatkan bahwa yang bermasalah itu sebenarnya saya, Kak. Saya yang Yang punya bermasalah, masalah. sorry, Betul. yang bermasalah Itu Kak adalah Diana, saya, betul. Jadi bukan anak. iya, jadi awalnya saya juga berpikir bahwa anak saya bermasalah nih gitu loh. Anak saya Aha, sangat bermasalah gitu, masih kecil kok begini gitu. Tapi ternyata oke. setelah saya ada di bangku kuliah, saya belajar banyak. Yang bermasalah itu sebenarnya saya. Apa yang ada di dalam pikiran saya itu adalah apa yang orang tua saya ajarkan gitu. Tapi bukan karena orang tua saya salah, Baik. berarti orang tua saya dong yang salah. Enggak. Hmm, Orang tua saya juga tidak salah, tapi karena orang tua saya saat itu juga tidak tahu bagaimana caranya membesarkan saya. iya, betul. Apalagi kan zaman ketika saya Berubah, berbeda ya. iya, zaman ketika saya usia seanak saya itu berubah, tidak seperti saat ini gitu, tidak seperti zaman anak saya sebesar saya Hmm, gitu loh Kak. Akhirnya disitulah saya belajar, saya harus pulih, saya harus sehat untuk saya bisa membantu menolong anak-anak saya gitu. Dalam hal ini anak-anak saya terlebih dahulu ya, karena saya setiap hari bertemu dengan mereka gitu. Saya betul. jadi saya harus pulih dulu, saya harus sehat dulu, saya yang harus bebas dulu perasaan saya gitu ya, supaya saya bisa bantu anak saya. Itu nggak mudah Kak Sony. Hmm, Awalnya saya belajar ketika anak, tadi kan saya bilang anak saya penuh kadang-kadang emosi, kata-katanya sangat tinggi. Orang emosi gimana sih Kak Sony? Pasti kan kata-katanya selalu tinggi kan ya. iya. Jadi dulu ketika anak saya emosi, saya akan tambah marah lagi. Ketika saya marah, saya marah lagi. Akhirnya Hmm, nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai gitu loh. Tapi setelah saya mengetahui kebenaran, saya coba. Saya coba kalau anak saya sedang emosi, hmm, ketika anak saya emosi, saya harus menurunkan intonasi suara saya harus menurunkan nada saya, sampai saya bisa sejajarkan gitu suara saya dengan dia. Karena hmm. ketika dia naik, saya naik, dia akan semakin naik. Tapi ketika emosi dia di Oke. atas, saya turunkan nadanya, dia akan coba untuk dideketin sama saya. Kalau saya Baik. rasa masih tinggi, saya akan turunkan lagi Nah, ini supaya menarik nih, Kak. Ini supaya menarik dia nih, semakin Kak Diana. bisa sama dengan saya gitu. Nah, ini apa yang Kak Diana katakan barusan ini menarik nih kalimat ini. Ketika anak saya nadanya misalnya di tangga nada dia di la, artinya kita ada Kak Diana bahwa katakan bahwa kita ada di bawah, Iya, ya betul. do re mi Sol dulu, kita di iya. mi sol Sol gitu dulu, ya. Kak. Nah, ini artinya, apakah ini artinya kita merendahkan diri kita? Apakah nanti si anak melihat, wah gampang lah, saya gertak aja orang tua saya dengan nada tinggi, besok-besok juga orang tua saya akan mengalah dengan nada yang lebih rendah. Apakah ini nggak menjadi ancaman untuk orang tua, Kak? Bukan, Kak. Itu bukan seperti itu. Saya percaya Oke? ketika kita, karena eh, saya pegang, Kak, bahwa ketika anak saya ya seusia ini, dia nggak akan ngerti bagaimana sih perasaan saya ketika dia itu jadi seperti saya ini. Tapi tapi saya pernah merasakan anak saya di usia dia. Jadi pada saat Hmm, itu ya, anak saya umur 9 tahun.
Saya baik. juga belajar. Waktu saya umur 9 tahun, itu saya pinginnya kayak apa sih sebenarnya? Gitu loh. Jadi saya menyamakan dulu. Anak saya gini loh, prinsipnya adalah bahwa saya pernah seusia anak saya, tapi anak Hmm, saya itu tidak pernah menjadi orang tua. Nah, kita yang baik, sebagai orang tua itu kita yang betul. turun. Bukan berarti kita kalah, Kak. Bukan berarti Hmm, kita kalah, tapi kita sedang mendidik, cara kita mendidik. Oleh karena itu, selain juga kita belajar untuk bisa menempatkan diri kita seumur anak saya juga belajar sepakat dengan suami untuk kita berdoa. Sepakat berdoa. oke. Pada waktu itu saya ingat sekali, kami berdua itu sudah sepakat ketika saya bicara dengan anak saya, suami saya Hmm, diam, sebenarnya bukan diam, tapi dia sedang berdoa gitu. Jadi di baik. alam, dan ketika suami saya yang bicara dengan anak saya, saat itu saya bukan diam, tapi saya sedang berdoa di dalam hati saya. Karena kan Hmm, doa tidak harus selalu diucapkan ya Kak ya, tapi kita bisa betul. secara dalam hati kita, dalam pikiran kita bisa berdoa. Jadi ketika salah satu dari kami yang bicara dengan anak, salah satu dari kami yang tidak bicara, kami harus berdoa, kami harus dukung dalam doa. Kami percaya Tuhan bisa bekerja. Luar biasa ya, maksudnya dari kerjasama ini kelihatan dari kerjasama kedua orang tua, ibu dan ayah dalam mendidik anak, dan bukan proses yang mudah ya. Apa namanya tadi Kak Diana katakan dari usia 8 dan itu sampai sekarang, ya, sampai sekarang terus terus belajar. Bapak dan Ibu tentu ya apa namanya ini juga kita alami bersama. Saya juga sebagai orang tua mengalami hal yang sama, tidak mudah, apalagi selama anak-anak belajar di rumah. Ini adalah bisa dikatakan pergumulan ya. Pergumulan bagi semua orang tua. Pergumulan bagi semua orang tua bagaimana ketika anak-anak misalnya sedang ngambek, sedang marah. Waduh, rasa-rasanya gimana gitu ya. Tapi puji Tuhan hari ini kita dipertemukan sama Kak Diana, kita akan belajar bersama. Baik, Kak Diana saya masih mau bertanya ya. Tadi Kak Diana katakan ini proses yang panjang, kurang lebih mungkin sekitar 5 tahun atau beberapa tahun gitu ya. Betul. Setelah Kak Diana terjun ke dunia konseling, Iya. kemudian mulai menangani anak, ya rekonsiliasi dan segala macamnya. Bagaimana perubahan anak ini, Kak? Saya masih pengen tahu nih, perubahannya seperti apa nih? Iya. Karena saya juga sebagai guru, ya, saya ngajar di SMA, saya nanganin kurang lebih anak-anak remaja, dan rasanya itu pengen cepat gitu loh, pengen cepat hasilnya. Bisa Sama Kak kalian Sony. ceritakan saat Iya. ini progresnya proses seperti gimana? Sama Kak Sony, saya juga kepingnya cepet, capek banget rasanya, capek, lelah gitu ya. Hmm, Bekerja, ngajar, juga saya juga ya tanggung jawabnya kan ada ya sebagai istri juga gitu. Tapi ternyata prosesnya tuh tidak semudah kita membalikkan telapak tangan seperti ini. hmm, Proses panjang sekali prosesnya itu Kak Sony. Saya sampai kalau saya kemarin ini saya ingat-ingat, saya flashback lagi, kayaknya perubahan itu sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit Kak Sony. Saya lihat kayaknya baik. ada kali ya sekitar 5-6 tahun itu perubahan itu baru terjadi, dan kalau dipikir berarti anak saya udah baik dong sekarang. Oh pasti masih ada tetap gitu ya pasti, tapi saya sangat bersyukur itu jauh sekali, jauh berbeda gitu, Puji jauh Tuhan ya. sekali itu, dan saya sangat apa ya bersyukur sekali punya anak-anak seperti ini saat ini. Mereka patut dibanggakan gitu ya kalau dipikir, wah saya benar-benar proses yang panjang tapi saya sekarang bangga dengan mereka. Wah, Gitu luar Kak. biasa. Iya. Iya, Saya iya. pikir tadi Kak Diana setelah 5-6 tahun Kak Diana melakukan ini, hasilnya udah berubah gitu, anak sudah berubah seperti malaikat gitu loh. Enggak Kak, Udah 5 tahun soalnya. enggak Kak. Tidak, itu perlu proses. Proses, dan itu proses sampai sekarang pun masih tetap berproses ya. Sampai Sampai sekarang. sekarang pun tetap berproses, tapi prosesnya sudah beda. Kalau sekarang kita lebih banyak ngobrol, curhat, Hmm, dia lebih banyak tanya macam-macam tentang masa depan, tentang yang lalu, banyak hal lah yang dia cerita yang saat ini yang kami bisa jadi sahabat, bisa jadi teman gitu buat mereka sekarang. Banyak senang hal sekali mereka, mendengarnya. iya mereka mereka dengan apa ya feel free lah untuk nyamperin kita, tanya kita, Mi, ini gimana Mi, ini apa, Hmm, mereka feel free lah untuk bertanya seperti itu gitu Kak. Kalau wah, dulu sih kita kalau dulu saya ketika masa-masa seperti itu
sambil bertanya, saya juga sambil apa ya, sambil sharing karena kan saya masuk di dalam kelas konseling gitu, kelas konselor. Saya punya banyak teman-teman konselor, jadi di situ saya ketika saya punya masalah, saya memberanikan diri untuk curhat dengan mereka. Saya memberanikan diri untuk saya sharing juga dengan mereka, dengan teman-teman saya itu. Apa sih kadang-kadang kan tidak kepikir ya Kak ya, karena setiap manusia itu masalahnya kan beda-beda. Betul, betul. Kalaupun Ya, masalah yang saya hadapi, saya ceritakan ke teman saya, belum tentu mereka pernah menghadapi hal yang sama, gitu loh Kak. benar, betul. Tapi paling tidak, insight dari mereka, setiap perkataan mereka itu membuat saya, oh, ada satu pencerahan, ada satu hal gitu yang saya masuk. Hmm, Selain dari teman-teman konselor, di mana kami sering kumpul bersama, juga ada mentor saya waktu itu ya. Sampai saat ini saya juga masih punya mentor itu ya. Mentor baik. saya, kadang-kadang saya tanya, saya memberanikan diri, saya tanya, Pak, kalau saya begini-gini, saya ada klien, apalah ya, saya banyak banyak belajar dari yang dari dari ruang konseling itu sendiri selain dengan Hmm, anak saya banyak belajar. Kalau dari untuk anak-anak saya, untuk masalah anak saya banyak jalin hubungan, Kak Sony. Saya banyak jalin hubungan dengan guru-gurunya saat oh, itu. dengan guru, baik. Iya, betul Kak. Saya banyak jalin hubungan dengan gurunya. Saya bertanya, jadi karena saya membuka diri untuk saya bertanya kepada mereka gimana ini. Guru-guru juga mereka juga enak gitu loh ngomong sama saya. Anaknya Baik. begini, gini gitu ya. Jadi disitulah saya tahu, oh ada apa sih gitu dengan anak-anak saya. Selain itu juga saya banyak masuk Kak. Kalau misalnya saya dengar ada kelas-kelas parenting, ada Mhm, kelas-kelas konseling, mungkin oke. tema-temanya akan berubah gitu ya. Tema-temanya nggak selalu tentang anak, tapi Hmm, saya coba masuk ke dalamnya karena kadang-kadang dari situ banyak insight gitu loh yang saya betul, dapatkan betul. gitu. Jadi dari itu saya masuk ke dalam kelas-kelas konseling, kelas-kelas parenting dengan berbagai macam tema gitu. Saya belajar dari situ supaya apa? Saya ingin tahu Hmm. bagaimana sih sebenarnya saya harus bertindak begitu loh Kak. Wah, luar biasa. Ini contoh nih jadi sebagai pembelajar seumur hidup. Menarik sekali ya dari tadi yang Kak Diana sampaikan, Kak Diana jelaskan. Di sini butuh kesabaran dan konsisten ya. Maksudnya terus menerus tidak menyerah. Kadang-kadang kita sebagai orang tua begini ya, maksudnya ini anak saya sudah mencoba memaksimalkan mendidik, mencoba memaksimalkan waktu saya untuk anak saya. Ini udah 2 tahun loh, kok hasilnya nggak ada apa-apa gitu ya. Ternyata ada yang lebih lama Bapak dan Ibu ya. Ini Kak Diana 5-6 tahun baru mulai kelihatan hasilnya sedikit. Baru mulai kelihatan hasilnya sedikit. Itu 5-6 tahun. Ya, jadi kita percaya bahwa setiap anak prosesnya berbeda. Ya, setiap anak prosesnya Betul. berbeda. Iya, Ya, ada yang bisa cepat, ada yang iya. lama. Tapi Betul. disinilah kita sebagai orang tua dibutuhkan konsistensi kita, kesabaran kita di dalam menghadapi anak. Wah, luar biasa. Nah, Kak Diana, tadi Kak Diana menceritakan tentang anak Kak Diana di usia 89 tahun ya. Kemudian Kak Diana memutuskan menjadi konselor ya untuk mengkonseling membantu anak-anak Betul. ini. Iya. Kak, saya mau tanya, seandainya teknik konseling itu bisa nggak dilakukan untuk anak usia dini? Seperti untuk 1-2 tahun ya, usia prasekolah, atau usia SD kecil, kelas 1, kelas 2 gitu, yang masih kalau kita ngobrol kadang-kadang jawabannya nggak tepat. Bagaimana cara kita, kalau Kak Diana tadi kan katakan bahwa membangun komunikasi dengan anak Kak Diana. Oke, waktu itu mungkin dia udah umur 9 tahun, sudah mulai bisa kita katakan ini, dia udah ngerti, dia paham gitu. Bagaimana dengan anak-anak yang masih usia kecil? Kelihatannya agak lebih sulit, atau gimana, Kak? Oke, Kak Sony. Sebelumnya saya akan terangkan ya apa yang Hmm, saya lakukan kepada anak saya sendiri gitu ya. Jadi baik. di dalam proses konseling yang saya dapatkan gitu ya di bangku kuliah, saya coba praktekkan gitu dengan anak saya. Awalnya itu sangat sulit Kak Sony. Awalnya Hmm, sangat sulit karena anak saya merasa bahwa mami kan udah konselor, udah belajar konseling gitu loh. Jadi kalau misalnya aku begini, aku marah, mami harus tahu dong gitu. Kenapa? Mami begini, kenapa hmm, aku begini? Ya aku sering kali ngomong gitu ke anak. Walaupun mami belajar konseling, tapi mami masih manusia. Mami bukan cenayang gitu loh, yang bisa tahu pikiran kamu tuh kayak apa gitu kan. Jadi
walaupun mami itu belajar konseling, tapi mami adalah manusia. Kalau kamu tidak cerita, ya mami nggak tahu. Cuma paras muka kamu seperti itu, kesedihan kamu, ya mami bisa lihat gitu. Betul, Gitu betul. loh kak. Ya Nah, jadi Kak, jadi sebentar. apa ya? Iya. Kak Diana, sebentar. Ini menarik. Sebelum lanjut ke pertanyaan saya tadi, Kak, saya mau tanya dulu nih. Kebetulan Kak Diana tadi singgung konselingin anak. Kelihatannya gampang gitu ya, konselingin anak, tinggal panggil anak saya, sini sebentar, papi, mami mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi pada kenyataannya kayak sulit loh, Kak. Maksudnya kita sebagai orang tua konselingin anak itu, anak kita sendiri nih, dia tahu kita orang tuanya yang kadang mungkin ya kadang-kadang kita kelepasan ngomongnya, kadang kita berteriak atau pernah melakukan hal yang kurang baik sama anak kita. Tiba-tiba kita berubah seperti seorang malaikat, sini Nas, sini papi mau ngomong nih sama kamu nih. Nah, kelihatannya jauh lebih sulit ya mengkonseling anak sendiri karena pada umumnya orang itu mengkonseling orang lain. Seperti saya konseling murid saya itu lebih mudah bagi saya, atau saya konseling teman saya lebih mudah. Tapi kalau saya konseling anak saya belum kepikiran gimana saya memulainya. Iya. Kan biasanya kan kita kalau konseling itu identik dengan ayo sini, duduk di sini, kamu di sini, saya di Nah, sini. Kita nah, dengarkan. Waduh, kalau sama anak begitu bisa ngapain sih mami? Ih, repot betul. banget gitu kan. Ya, kita kalau sama anak sendiri nggak bisa seperti itu, Kak. Tapi Oh setiap gitu. saat, betul, setiap saat kita harus sedia saatnya. Saat kapanpun gitu ketika Oke. ngobrol sama mereka. Jadi yang saya syukuri adalah saya itu punya kebiasaan bertanya sama mereka. Sejak mereka kecil, sejak mereka TK, saya setiap kali mereka pulang sekolah atau setiap kali kita bertemu, saya suka tanya, gimana hari ini? Oke. Kamu belajar apa? Tadi temennya siapa yang nggak masuk? Itu Hmm. kebiasaan saya bertanya setiap hari. Ya, saya selalu setiap hari saya ngomong sama dia. Jadi setiap hari juga saya bilang kalau mereka mau turun gitu, mau berpisah gitu, mau sekolah, saya juga bilang jangan lupa ya doa ya, gitu kan, doa dulu ya. Saya selalu ada hal-hal yang saya bagikan ke mereka dan Baik. ya dan lalu setiap kali saya tanya, ayo kamu tadi makannya habis nggak? Jadi memang dari kecil saya biasakan saya bertanya dengan mereka dan itu yang saya syukuri karena sampai mereka besar pun saya jadi mudah untuk masuk ke mereka dengan bertanya gitu. Tapi bukan berarti kamu duduk sini, saya mau ngomong, enggak begitu. Kadang-kadang mereka yang mami sini, mami sini, mami sini, mami duduk Oke. sini, gitu. Oh oke, okay. Kita ngobrol gitu. Atau nggak papi, Dedi sini, Dedi duduk sini. Oh berarti kita harus ngobrol gitu loh. Dan di situ, nah disitulah akhirnya pada akhirnya saya mempraktekkan apa yang harusnya saya terima di bangku kuliah. Saya akan bagikan ya, Kak Sony ya. Baik. Oke, saya akan bagikan di sini apa yang saya dapat di bangku kuliah. Pada akhirnya saya coba bagikan kepada mereka, gitu. Bukan saya bagikan, saya praktekkan, tapi mungkin mereka sendiri tidak menyadari bahwa saya sedang mempraktekkan ilmu konseling saya, gitu loh. Hal-hal sederhana yang saya bagikan sebenarnya, hal-hal Baik. sederhana yang saya bagikan kepada mereka. Sebelumnya saya akan coba ya, Kak Sony. Baik, Kenapa sih? silakan Kak. Iya, saya share screen di sini, sorry. Kenapa sih saya memilih konseling pada akhirnya? Karena ternyata konseling itu setiap setiap orang itu punya luka batin dalam hidupnya. Ya, masalah-masalah emosi yang seringkali mereka tuh tidak sadari. Dan ini bisa kita gali dengan lewat konseling. Karena konseling itu menggali, Kak, menggali hal-hal yang sudah lewat, menggali luka-luka yang ada di dalam hidupnya. Tapi seringkali dulu saya nggak mau konseling. Kenapa saya nggak mau konseling? Karena buat saya apaan sih konseling? Konseling itu saya tuh curhat, ceritain aib saya sama orang lain. Konseling itu Iya. saya lagi gosip sama orang lain. Kalau Hmm. saya konseling itu berarti orang lu mau kemana mau konseling berarti lu lagi depresi gitu ya, itu kan hal-hal yang kayaknya ih Lagi banyak ngapain dong, masalah gitu ya. iya gitu, kayaknya malu banget gitu ya, tapi Baik. ternyata tidak seperti itu gitu. Konseling itu sama seperti kita cerita ya dengan teman, tapi intinya beda. Konselor itu bisa lebih dipercaya gitu kak, jadi kita tuh sebagai konselor kita dipercaya. Nah, pada akhirnya saya menemukan bahwa konseling itu adalah seni. Seni untuk bertanya dan harus ada kesediaan dari klien untuk mengalami pertumbuhan serta perubahan dalam mencapai hidupnya. Saat itu saya sebagai klien.
Kalau saya tidak mau bertumbuh, saya tidak sadar bahwa saya harus berubah karena saya punya tujuan, itu saya sulit gitu loh Kak. Jadi karena saya Baik. punya tujuan dan akhirnya tahap-tahap inilah yang saya coba pakai ke anak saya ya di dalam keluarga. Tapi mungkin saya tidak tahu apakah anak saya menyadari atau tidak, tapi saya coba praktekkan sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah understanding. Saya harus membutuhkan understanding supaya ada trust di sini gitu. Lalu di dalam trust itu sebenarnya sudah ada empati Kak. Ya, di dalamnya ada unsur empati. Empati itu apa sih? Empati itu adalah ketika kita punya menempatkan diri kita tuh seperti klien. Apa sih yang dirasakan oleh klien? Apa yang apa yang ada di dalam pikirannya, kita coba mengerti mereka. Lalu setelah itu lalu kita acceptance itu artinya kita menerima klien kita menerima anak saya apa adanya. Anak saya ya begitu gitu. Jadi kalau dia ada masalah, bukan anak saya yang menjadi musuh saya, tapi masalah itu yang harus kita selesaikan sama-sama gitu. Ya, bukan anak saya yang saya lawan, tapi masalah itu yang harus kita lawan. Lalu kita listening itu mendengarkan. Mendengarkan itu juga harus benar-benar mendengarkan dengan hati ya Kak. Mata kita lihat ke dia, hati kita, perasaan kita, karena anak itu sangat peka. Ketika kita mendengarkan anak kita, tapi pikiran kita kemana-mana, anak kita juga pasti tahu. Oh, udahlah nggak usah ngomong lah sama mami lah. Mami juga nggak bakalan nggak perhatiin aku kok. Itu dia. Itu dan sangat sulit sekali buat orang tua. Ini sangat sulit buat saya kalau listening Kak. Benar-benar karena saya kan juga bukan dididik orang yang suka mendengar, karena saya guru, kita lebih banyak bicara terus gitu ya Kak, gitu lah. Tapi saya di sini belajar menahan diri untuk mendengar apa kata anak saya. Anak saya kalau ngomong saat itu bisa berjam-jam Kak, bisa 2-3 jam kita lakukan bersama gitu, tapi kita dengarkan apa sih. Oh, pada intinya karena di awalnya dia akan terus curahkan gitu, katarsis terus curahkan apa yang menjadi isi hati dia. Tapi kita harus tahan, dengarkan. Aduh, cepet dong kamu, mami belum ini. Kadang-kadang saya pernah seperti itu. Mami belum ini. Anaknya jadi kesel. Dan itu nggak membuat emosinya menjadi lebih baik. Tapi ketika, ayo ya sudah, yuk kita sama-sama duduk di sini. Gitu, baik. sama dengarkan. Lalu setelah kita lakukan understanding gitu yang di dalamnya ada empati, acceptance, listening, kita lakukan juga dengan responding. Responding itu adalah kita dengarkan gerak tubuhnya bagaimana, mimik mukanya bagaimana, kita berespon dengan dia punya mimik muka, dengan dia punya gestur tubuhnya gitu. Lalu kita juga oke. Jadi kita buat pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kita terima dia apa adanya, kita lakukan, kita berespon dengan baik, terima dia dengan hangat gitu. Kita dukung dia ketika dia mengaku kesalahan dia, kita nggak, kok kamu begitu sih? Ya, kita tidak lakukan itu, tapi kita justru terima dia dengan penerimaan gitu ya. Penerimaan ya. Oh, oke. Boleh mami tahu kenapa kamu lakukan itu gitu ya. Kita banyak hal yang kadang-kadang dia cerita sebenarnya dalam hati itu terkaget-kaget Kak Sony gitu. Tapi saya nggak, aduh, kok kamu begitu? Saya belajar gitu untuk, mengapa kamu lakukan itu? Boleh nggak mami tahu apa alasannya? Baik. Kak Diana, jadi kalau misalnya kita boleh, iya betul. Jadi kita benar-benar dikumpulkan di tahap ini, berarti orang tua memerlukan ada dua hal ya tadi ya, penerimaan dan responnya. Betul Kak. Bagaimana kita menerima anak dengan kondisinya saat itu dengan masalahnya, kemudian bagaimana kita merespon. Bagaimana kita merespon anak. Baik, baik. Kak Diana, saya mau lanjut nih Kak. Untuk anak dengan usia dini tadi Kak, Diana belum jawab, boleh dijawab Kak? Bisa Kak, kalau untuk saya tutup dulu ya, share saya ya, screen saya. Untuk anak-anak usia PAUD dan mungkin yang di bawahnya ya kelas SD kecil gitu ya, kita bisa memakai teknik bermain Kak Sony. Kita bisa bermain dengan mereka. Gitu. Kita bisa minta mereka menggambar, bermain, ajak mereka cerita, seperti itu. Oke, baik. Baik, mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya bagaimana teknik bermain yang bisa dilakukan untuk anak usia dini. Pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan salah seorang guru dari NSC, yaitu Kak Vanessa, yang akan menceritakan kepada kita bagaimana melakukan play therapy ya kepada anak-anak usia dini.
Silakan Kak Vanessa. Baik, terima kasih Kak Sony untuk kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya mau berbagi tentang apa yang sudah saya lakukan selama saya mengajar di PAUD, khususnya di PAUD 2. Nah, kalau kemarin itu sebelum masa pandemik, yang saya lakukan untuk konseling itu seperti yang tadi Kak Diana sudah sampaikan, ajak mereka main dengan media-media permainan gitu. Tapi karena sekarang lagi pandemik, konseling tetap bisa dilakukan Kak Sony. Tetap bisa Konselingnya dilakukan. bisa saya lakukan dengan cara bercerita. Dengan cara bercerita. Betul. Nah, jadi menarik. karena anak PAUD dan usia dini ini memang nggak semua bisa menceritakan apa masalah mereka. Tiba-tiba mereka misalkan cerita, saya lagi kena ini nih Miss, kan nggak mungkin. Betul. Jadi kalau PAUD itu saya lebih fokus ke emosinya Kak Son. Jadi setiap memulai pembelajaran, biasanya saya tanyain dulu ke mereka, teman-teman gimana perasaannya hari ini? Ada yang bilang mungkin ada yang bilang marah, ada yang bilang capek, ada yang bilang senang. Nah, saya minta mereka cerita tuh, kenapa senangnya, kenapa lagi marah, kenapa. Nah, misalkan pun kalau ada anak yang bilang, iya Miss, aku lagi marah, lagi sebel. Oh ya udah, saya dengarkan dulu. Nah, nanti ketika saya masuk ke materi pembelajaran, saya akan mulai bercerita dengan menggunakan cerita orang lain, tapi intinya hampir-hampir mirip sama cerita si anak yang tadi cerita. Jadi kayak misalkan saya cerita tentang Miss Sasa punya cerita nih, temannya Miss Sasa juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi anak itu tidak merasa tersinggung dengan ceritanya dia gitu. Nah, kemudian juga saya pernah punya pengalaman, jadi ketika sedang belajar daring ini, si anak bertengkar dengan saudaranya. Jadi mungkin karena kita lagi main games gitu, lagi seru, saudaranya mau ikutan kan, terus jadi mereka bertengkar Kak. Nah di sini saya bersyukur banget peran orang tua itu sangat aktif, sangat penting buat membantu saya mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi dengan bantuan dari orang tua yang memisahkan mereka, karena kan saya di layar, nggak mungkin di rumah gitu ya. Iya, nggak mungkin kan saya misahin gimana caranya gitu, nggak mungkin. Jadi orang tua langsung dengan sigap misahin anak itu. Jadi saya bisa pendekatannya satu-satu Kak, dengan ngobrol sama dia, kenapa tadi. Terus saya kasih pertanyaan-pertanyaan. Oh mungkin dia merasa seperti ini. Kalau kamu diginiin gimana perasaannya? Nah nanti dari situ anak itu akan berpikir sendiri. Dia cerita. Nanti lama-lama dia refleksi sendiri, Kak Son. Oh iya ya. Oh ya udah deh. Nanti aku minta maaf sama dia. Nah setelah itu progresnya dipantau oleh orang tua. Nah di rumah. Nah orang tuanya itu yang akan nge-report ke saya, Miss. Terima kasih ya. Tadi anaknya akhirnya sudah solving problem. Wah, sejauh ini biasa ya. Iya, sejauh ini konseling yang saya lakukan seperti itu Kak Son, dengan cara ngobrol, bercerita karena masih di masa pandemi kayak gini. Baik, terima kasih Kak Sasa untuk sharingnya. Wah, luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Jadi cara sederhana ya kita bisa lakukan di rumah ya seperti yang tadi Kak Sasa dengan lewat cerita, dan kita pun bisa melakukan itu pada anak-anak kita ya. Kita bisa mencobanya. Yang penting kita harus terus belajar, banyak tahu ya tentang cerita-cerita supaya kita bisa membuat cerita yang mirip dengan anak tersebut. Baik, saya mau kembali ke Kak Diana. Di mana Kak Diana? Halo Kak Diana. Ya, hadir Kak. Jangan pergi dulu. Tetap hadir di sini Kak Sony. Iya, soalnya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Kak Diana. Bapak dan Ibu mohon bersabar sebentar ya. Saya mau selesaikan dulu ini dengan masternya. Kak Diana, tadi Kak Sasa menceritakan tentang teknik bercerita. Dan yang mau saya tanyakan adalah bagaimana, apakah ada metode untuk konseling PAUD dan SD, khususnya untuk anak kecil? Ya, seperti yang tadi sudah Kak Sasa dan saya sampaikan ya Kak ya. Untuk anak-anak yang usianya lebih kecil, memang kita lebih banyak pakai bermain Kak. Ya, di sini saya akan coba sambil terangkan, sambil saya share screen ya Kak ya. Oke, di sini saya akan lanjutkan. Untuk media, kenapa kita lakukan sambil bermain? Karena anak-anak kecil itu kan memang pada dasarnya mereka senangnya bermain Kak.
Betul. Jadi kita pakai permainan, kita pakai gambar, apa aja yang menjadi kesukaan anak-anak itu. Ya, ini adalah permainan-permainan yang bisa dipakai. Lalu ini bentuk-bentuknya, ini adalah ruang-ruangannya yang kalau ruangan anak-anak kecil pasti kita akan penuh dengan permainan dan lucu-lucu, warnanya tentu menarik gitu ya untuk mereka. Ini ruangan konseling, ruang konseling anak, Kak. Oke. Lalu media-media yang bisa kita pakai adalah Play-Doh gitu. Malam, kalau dulu mungkin lilin ya, kalau zaman saya kecil orang bilangnya lilin. Zaman sekarang Play-Doh atau plastisir. Kenapa di sini pakai Play-Doh? Kalau pakai Play-Doh itu kita bisa melihat bagaimana mereka meremat, bagaimana mereka melakukan membentuk bentuknya itu setiap tekanan-tekanan itu di dalam pergerakan tangan mereka itu punya arti tersendiri sebenarnya, Kak Sony. Ya, lalu makanya kenapa kalau untuk play terapi alangkah efektif ya, lebih efektif kalau kita memang bertemu gitu, karena gerakan tangan mereka kita tahu, gestur mereka kita lihat, mimik mereka kita lihat. Lalu ketika minta mereka menggambar, di sini ada menggambar. Ketika mereka menggambar tekanan tangannya kita juga bisa lihat apa yang mereka lakukan. Kalau lalu juga ketika mereka mewarnai, kita bisa lihat ketika mereka memilih warnanya tuh kan ada kadang-kadang kan mimiknya ada ya, gesturnya itu loh, saya mau pakai warna apa nih gitu kan, itu sebenarnya warna-warna itu punya arti juga karena jadi makanya kalau dengan orang tua ya di rumah mereka bisa juga bermain, minta anak-anak bermain, ambil boneka atau apa gitu. Sebenarnya karena dalam konseling anak itu, di dalam play terapi itu bukan benar atau salah, Kak. Jadi kalau misalnya mereka konseling lewat online gitu ya, kadang-kadang kita guru lagi ngobrol gitu ya, ngobrol dengan anak, biarkan saja anak itu ngambil sesuai dengan apa yang diminta oleh gurunya. Karena kalau misalnya atau konselornya, karena kadang-kadang kan kita kalau mungkin konselornya bilang, coba dong tolong ambil binatang yang menurut kamu, apalah misalnya, binatang yang menurut kamu galak gitu ya. Nah, sebenarnya konselor itu kan punya pengertian, pingin tahu gitu loh, siapa sih gitu. Nanti dia lagi bingung, mikir gitu, mungkin matanya lagi mikir yang kayak apa gitu, dia mungkin lagi membayangkan, tapi kan orang tua di sebelah cepet yang galak, kamu tahu yang mana yang galak? Kan galak itu singa gitu. Pada akhirnya kan anak itu ngambil singa, tapi belum tentu di dalam pikiran anaknya singa itu galak. Jadi kita ingin tahu sebenarnya. Ya, jadi biarkanlah anak itu lakukan sendiri gitu sesuai dengan apa yang diminta. Kalau anak itu nggak pernah tahu galak ya dia juga bingung yang kayak apa galak. Kalau anak itu nggak pernah ngerti yang namanya lembut hati, diminta binatang yang lembut hati juga anak nggak tahu kayak apa gitu binatang lembut hati gitu loh. Jadi biarkan anak melakukan apa yang dia dengar dan apa yang dia persepsikan. Sebenarnya kalau yang play terapi seperti itu. Makanya kenapa biarkan anak berkembang sendiri gitu. Kita hanya mendampingi di sebelahnya. Mendampingi dalam arti kalau gurunya atau konselornya lagi minta apa, kita hanya tuh tadi kakaknya tanya yang mana yang galak, gitu aja gitu, nggak perlu kita tunjuk yang mana sih sebenarnya gitu ya. Oke, lalu kita juga bisa main dengan boneka tangan. Boneka tangan tuh puppet, seperti kita cerita ini siapa dengan permasalahan mereka, tapi yang menjadi masalah tuh bukan mereka tapi bonekanya ini loh yang punya masalah, boneka ini yang bermain sendiri gitu. Bisa juga kita dengan permainan simbolik ini biasanya juga ada pasirnya, Kak, ada pasirnya di situ, jadi mereka bisa taruh apa yang kita sambil ngobrol, sambil ajak ngobrol, sambil mereka memilih. Lalu kita juga bisa pakai dengan kartu emosi, menunjukkan emosi-emosi mereka, simbol-simbol yang kita minta. Lalu ini yang tadi Kak Sasa sempat ceritakan, yaitu dengan storytelling, ya, bercerita. Saya sangat senang sekali kalau orang tua di rumah bisa ajak anak-anaknya untuk bercerita, karena yang saya lihat sekarang ini semua anak sibuk dengan gadgetnya masing-masing, dengan kesibukannya masing-masing, sampai ada yang kalau anak diajakin ngomong tuh nggak bisa jawab karena nggak biasa diajakin ngomong di rumah gitu loh. Mereka biasa ngobrolnya dengan gadget mereka yang tanpa suara dan tanpa bisa kasih tahu ini benar, ini salah gitu loh, Kak. Itu sih, Kak. Jadi memang lebih baik. Iya, dengan play terapi ajak mereka bermain dan itu sangat efektif sekali untuk orang tua.
Wah, seru sekali ya. Tadi jadi dari penjelasan Kak Diana kita bisa melihat Bapak dan Ibu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk anak-anak usia dini atau SD kelas kecil untuk mengenal emosi mereka dan terus kita akan belajar ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya juga menghadirkan ya selain Kak Diana dan Kak Sasa tadi, saya juga menghadirkan seseorang yang dari tadi nih Kak Diana sudah ceritakan tentang anaknya yang menjadi pergumulan hidupnya dari dia seorang guru akhirnya dia memilih menjadi seorang konselor karena anak tersebut dan sudah ada bersama kita. Ya, hari ini sudah ada bersama kita, apakah boleh ditampilkan di mana dia? Baik, ini sudah bersama dengan kita namanya Lanel. Hai Lanel, selamat siang. Hai. Selamat siang. Baik, Lanel ini Bapak dan Ibu adalah anak pertama dari Kak Diana. Jadi yang tadi Kak Diana cerita, di usia 8 tahun Lanel mengalami emosi yang kurang stabil dan Kak Diana memutuskan untuk pindah konseling untuk bisa membantu Lanel. Dan puji Tuhan hari ini sudah bersama kita, sudah berubah menjadi sosok remaja pemuda yang luar biasa. Lanel, terima kasih sudah hadir di parenting bersama dengan Kak Sony ya, dan ada Bapak dan Ibu yang lain di sini. Kak Sony pengen tanya Lanel, kalau Kak Sony nanya Mami, takutnya tidak sesuai dengan yang Lanel rasakan. Jadi Kak Sony pengen langsung tanya nih. Nah, menurut Lanel, ada nggak sih perbedaan antara Mami yang dulu, ya waktu kamu masih kecil, dengan Mami kamu yang sekarang yang sudah belajar konseling? Ada nggak perubahannya? Ada sih. Ada. Ya. Seperti apa perubahannya? Mami sama Didi kan emang dulu kan udah sering ikutan kayak parenting kelas ini itu kan. Cuman kan habis Mami kuliah sama belajar, Mami jadi lebih ngerti banyak hal lah. Mungkin orang tua lain butuhnya parenting kelas doang, anak juga udah bisa ngajarin anaknya. Cuman kan aku lebih ada punya masalah emosi lah ya. Jadi mungkin Mami butuh belajar buat psikologi gitu-gitu. Cuman habis Mami belajar psikologi, Mami jadi lebih bisa nanganin aku sih, lebih ngerti ini itunya, terus juga lebih poles gitu skillnya. Wow. Jadi ada perubahan yang Mami lebih mengerti. Menarik sekali. Nah, Lanel, pada waktu kamu masih kecil nih, kita bicara waktu kamu masih kecil, seingat kamu, kalau Mami itu sedang marah-marah atau menuntut ini, itu harus begini, harus begitu, taruh di tempatnya begini, begitu, harus seperti semula. Apa yang kamu rasakan sebagai seorang anak? Kalau yang untuk marah-marah kayak gitu sih, ya pasti kesel lah ya, kayak pengen main gitu. Cuman kan itu masih masalah yang wajar kan. Cuman aku nggak pikir, aku masa ini kayak nggak pernah nuntut sih. Biasanya kan orang tua kan nuntut kayak nilai kamu harus bagus, nilai kamu ini itu gitu. Cuman buat aku sendiri, aku nggak terkira dari kecil belajar kalau nilai aku tuh udah tanggung jawab aku sendiri. Jadi aku sendiri dari aku sendiri nilai aku harus bagus gitu kan. Dan yang paling dituntut sih ini sih Mandarin kan Mami kan guru Mandarin kan. Jadi kalau ketemu orang pasti ngomong kayak, oh kamu anak Lause ya ini itu ya. Jadi kayak kamu bisa Mandarin tuh gini-gini. Jadi kan kayak apa ada standar yang harus aku iniin dong ya. Kayak Mandarin aku tuh selalu kayak gini gitu. Jadi aku kecil-kecil bahasa belajar ini itu. Cuma sebenarnya itu nggak semuanya negatif sih ke depan itu. Karena kan aku kan dari kecil kan belajar bahasa Mandarin. Jadi kan emang kalau belajar bahasa kan dari kecil kan udah sebenarnya bagus kan kalau dari kecil kan. Jadi aku ini kan. Cuman ya kadang-kadang aku kalau kayak pengen berontak gitu ke Miss Aridi ya aku jadi kayak nggak peduli sama Mandarin. Nah aku sengaja hancurin gitu loh. Baik. Jadi saya rasa ini suara Lanel ini suara semua anak remaja ya, ketika dimarahin, dituntut harus begini harus begitu, pasti ada yang namanya rasa kesal ya Bapak dan Ibu. Dan Lanel ini saat ini sudah berusia 16 atau 17 tahun ya, sekitar segitu. Berapa Lanel? 16 tahun. Artinya ketika Mami tadi cerita usia kamu waktu itu 8 tahun, kemudian Mami memutuskan untuk menjadi seorang konselor, ya berarti sudah berjalan 8 tahun.
Dan puji Tuhan hari ini ada anaknya dari Kak Diana bersama dengan kita. Kita bisa melihat sekarang kelihatan dari raut muka emosi yang tidak dulu yang diceritakan yang tidak stabil, tiba-tiba meledak atau apa, sekarang lebih tenang. Kak Sony bisa lihat wajah yang punya aura positif gitu ya. Tiba-tiba Kak Sony berubah jadi peramal gitu ya. Baik, Lanel, Kak Sony pengen tahu, setelah tadi Mami bilang kamu dan Mami pernah rekonsiliasi, ya, Mami pernah minta maaf atas kejadian di masa kecil kamu, bahkan di masa kamu masih ada di dalam perut, gitu ya. Nah, Kak Sony pengen tahu sekarang apa yang kamu rasakan ketika misalnya kamu di rumah lagi sama Mami, ya, lagi mengerjakan sesuatu atau apa yang kamu rasakan? Apakah ada perbedaan dengan yang dulu atau biasa aja, sama aja? Ada sih, aku tuh dulu sebenarnya ya emang nggak bisa kontrol emosi, cuman aku lebih kayak aku tuh pikir aku tuh benar gitu, aku ada benernya gitu, jadi aku cuma pengen ngomongin pendapat, cuman kan kadang-kadang kan aku masih nggak bisa kontrol kan, jadi pasti kayak kebawa emosi kan. Cuman sekarang kan udah mulai ngerti kan, jadi sekarang mulai bisa ngomong baik-baik, mulai ngomong baik-baik gitu kan. Tapi kalau sekarang ya pasti sayang dong sama Mami dong, cuman puji ya, Tuhan, respect sih sama Mami sama Didi kan. Soalnya aku dulu kan gampang banget kesel sama Mami sama Didi kan. Baik. Cuman sekarang aku kan udah makin gede, kan kelas 11 sekarang kan, udah ketemu banyak orang, udah ketemu ini itu, jadi kelihatan gitu loh, kayak siapa sih yang diajarin sama orang tuanya, siapa sih yang enggak gitu. Jadi kan kayak wah, sabar juga ya Mami ya mau ngajar gini gitu kan. Jadi thank you Mami for not giving up. Baik, luar biasa. Ya. Saat yang paling menakjubkan yang aku paling inget sih ya, itu kayak jadi pas kelas 6 itu aku pernah nonton yang 18 plus lah ya. Terus itu aku tuh kayak di sekolah tuh banyak banget yang gitu, jadi aku juga gitu kan. Aku tuh disuruh kayak, jadi kayak gue ngomong kan salah yang gini. Jadi aku pulang, aku nggak tahu kenapa ngomong sama Mami gitu cerita. Cuman yang paling keren itu Mami itu nggak marah. Biasanya kan orang tua kan kalau dengan anaknya kayak gitu, apalagi anaknya masih kayak umur 10, umur 11 gitu kan, biasanya kayak marah kayak kamu masih kecil banget ini itu kenapa. Jadi aku kayak aku tuh nggak marah. Dan Mami cuma aku nggak marah gitu. Jadi aku kayak ini banget loh, keren banget gitu. Wow. Pas lagi buat persiapan buat ini, aku ngobrol sama Dedi, mereka bilang Mami nggak marah karena Mami saat itu pengen kalau kamu tuh udah dapat bisa cerita sama Dedi, bisa ini tuh. Yang menurut aku tuh penting banget loh, karena kayak orang kadang-kadang kita sebagai anak tuh tahu kalau salah, jadi kita kayak nggak perlu dimarahin lagi, kasih udah ngerti kayak oh ya ini salah gini cara ini gitu. Baik. Wah. Jadi kayak kadang-kadang kan banyak kan teman-teman aku ini ya kayak males banget ngomong sama orang tuanya ini itu karena kayak kalau ngomong pasti langsung dimarahin, ini pasti dimarahin gitu kan. Padahal menurut aku sendiri kayak komunikasi itu penting banget sama orang tua. Tapi aku kan kayak sekarang kan kelas 11 semester 2. Tahun depan kan kelas 12 udah mau kuliah, udah mulai persiapan masa depan ini itu kan. Jadi kan perlu banyak banget ngobrol sama Didi kan. Karena kan aku udah mulai harus hidup sendiri kan, udah mulai hidup sendiri. Wah, luar biasa. Jadi Lanel sendiri pun dengan orang tua yang menyayanginya, akhirnya ada perubahan. Kak Diana boleh dicatat itu, Kak Diana. Lanel sangat sayang sama Kak Diana. Dan juga kata dia tadi, Mami itu orangnya keren banget. Wah, luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan Bapak dan Ibu ya. Wah, ini jarang ya loh pengakuan seorang remaja melakukan atau mengungkapkan hal tersebut, itu agak jarang kita dengar ya. Tapi puji Tuhan ya, ketika ada pemulihan, terjadi pemulihan, maka tidak ada yang menjadi ganjalan bagi seorang remaja mengatakan betapa saya sayang, betapa orang tua saya itu luar biasa. Lanel, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapatmu terhadap Mami dan Papi saat ini? Kalau tadi kan Mami, sekarang Papi, Mami dan Papi, gimana? Bangga sih buat Mami sama Papi. Bangganya kenapa? Karena kayak, gimana ya, aku kan pernah ngobrol sama temen aku, kayak aku dulu kesel sama orang tua aku, terus sekarang aku rasa mereka hebat gitu. Terus temen aku juga pernah ngomong gitu, terus aku jadi ini, kayak orang tua aku kan dari pagi sampai sore kan kerja terus kan. Terus kan ketemu banyak orang, ada yang nyebelin, ada yang ini, ada yang itu, ada yang rese banget gitu kan. Ya.
Terus tiap kali nyampe rumah, mereka kayak tetap aja sebisa mungkin emosi yang dari tempat kerja nggak dibawa ke emosi di luar. Cuman paling kan pasti mungkin kalau misalnya dia pasti cerita-cerita gitu kan ya kayak tadi ketemu ini gini. Terus sebenarnya bukan ke arah kayak komplain atau buang sampah ke kita gitu loh. Itu lebih ke kayak cerita gitu. Jadi di luar sana tuh ada orang kayak gini-gini loh, kayak gini-gini. Baik, wah, baik, Lanel. Ya, ada yang aku nggak appreciate banget kayak kalau misalnya dia kan sering banget kayak ayo Nel makan bareng gitu, sarapan bareng ini itu. Terus kalau lagi makan nggak beda HP ini itu. Jadi rasanya tuh ya emang kadang-kadang nyebelin, kesel gitu kan kenapa ya pakai HP itu kan ada baiknya juga, jadi kayak komunikasinya bisa lancar gitu loh. Karena banyak banget temen aku yang sebenarnya kayak nggak bisa ngomong gitu loh. Jadi kayak ditanya apa kayak nggak bisa jawab, nggak bisa komunikasi, nggak bisa keluarin pikiran mereka dan pendapat mereka gitu. Terus sama ini juga, kami sama Didi tuh bisa minta maaf tuh yang menurut tuh kayak remeh banget, cuman tuh penting banget karena saya bisa minta maaf terus. Jadi kayak aku bisa belajar, aku minta maaf duluan sama orang lain. Terus sama Didi kan minta maafnya kan kayak tulus gitu loh. Mel, mami minta maaf ya, karena mami gini. Kadang-kadang ada tuh yang kayak, ya udah, sorry ya maaf gitu kan. Tapi enggak gitu kan. Jadi aku juga belajar kalau sama orang kayak, ya sorry ya gitu. Kayak, ya udah sorry gitu, ya sorry gitu. Wow, luar biasa. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan Bapak dan Ibu. Wow, keren. Baik, Lanel, terima kasih. Kamu remaja pemuda yang luar biasa. Thank you. Bapak dan Ibu, kita belajar ya dari apa yang diceritakan, yang di-sharing oleh Lanel tadi, anak dari Kadiana, bahwa pasti semua anak butuh ya perhatian orang tua. Namun tentu perhatian yang tepat dengan usia mereka. Ya, tadi diceritakan sama dia di usia dia yang sudah remaja tentu nggak cocok lagi dibawelin, udah nggak tepat lagi. Tapi menjadikan mereka sebagai teman untuk bercerita. Baik, terima kasih. Terakhir, ya ini mau tanya sekali lagi Kak Diana. Terima kasih tadi sudah menghadirkan anak Kak Diana yang tadi cerita dari awal, ya, dan di ending ini kita dengar ceritanya dan saya sampai terharu loh. Mata saya berkaca-kaca ini, menahan haru saya. Kalau melihat tadi cerita Kak Diana, pergumulannya begitu berat, begitu besar di awal, ya, perjuangan yang panjang, proses yang gak sulit yang Kak Diana dan suami lalui ya untuk Lanel, dan puji Tuhan sampai saat ini ada perubahan yang luar biasa ya, dari cara dia berbicara, cara dia menjawab, cara dia menceritakan, menunjukkan rasa kagum dan hormatnya sama Kak Diana dan suami. Nah, Kak, saya mau tanya nih Kak, kuncinya apa nih Kak untuk melakukan konseling, ya, menjadi seorang konselor, baik kepada anak, kepada rekan, atau kepada siapapun? Kuncinya apa? Supaya nanti Bapak dan Ibu selesai ini dapat nih, kuncinya apa? Langsung praktek. Silakan Kak Diana. Dari semua perjalanan proses ini saya belajar untuk mengasihi, ya, belajar mengasihi anak saya, belajar mengasihi klien saya, lalu menerima mereka apa adanya. Mengasihi. Kalau untuk anak saya sendiri, saya melihat bahwa ketika anak saya melakukan satu kesalahan, itu bukan anak saya yang bermasalah, tapi dia tidak tahu. Sehingga kita duduk sama-sama, kita hadapi masalahnya bersama. Bukan menghadapi anak saya, bukan. Anak saya bukan masalah. Yang menjadi masalah itu bukan anak saya. Yang menjadi masalah adalah masalah itu sendiri. Dan bagaimana kita mau menyelesaikan masalah itu adalah kita bersama-sama duduk, yuk kita sama-sama belajar. Jadi saya sering sekali katakan sama mereka bahwa Mami Dedi sayang sama kalian, apapun kalian, Mami Dedi sayang sama kalian. Ya, kalian berbuat seperti itu adalah perbuatan yang mungkin kalian tidak tahu kenapa kalian lakukan itu. Yuk kita sama-sama selesaikan. Seperti baik. Terima kasih Kak Diana. Bapak dan Ibu, kita boleh berikan tepuk tangan ya buat Kak Diana yang sudah berbagi ilmu, sharing kesaksian hidup, tidak sebatas teori, tapi kesaksian hidup yang sudah dilalui, ya, bahkan sampai saat ini Kak Diana pun terus belajar. Baik, Kak Diana, kita masih tetap di sini, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, saya akan bacakan, dan bagi Bapak dan Ibu yang masih mau bertanya,
Ya, mau bertanya silakan di kolom chat Bapak dan Ibu boleh ditulis. Nanti akan dibantu oleh kakak-kakak di sini untuk bisa sampaikan kepada saya ya. Baik, ini pertanyaannya yang pertama Kak Diana. Ini ada pertanyaan masuk, udah dari tadi nih sebenarnya udah masuk. Saya seorang ibu, ya, seorang ibu dan orang tua tunggal untuk anak saya. Anak saya saat ini usia 13 tahun. Ya, anak saya usia 13 tahun. Saya mengalami kendala komunikasi dengan anak. Anak saya sangat temperamen dan cenderung menyakiti dirinya dan orang lain. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua tunggal? Kak Diana boleh jawab, silakan. Iya, kalau terima kasih Kak Sony, 13 tahun berarti masih remaja ya, lalu orang tua tunggal. Saya juga nggak tahu kenapa orang tua tunggalnya itu bagaimana ceritanya, apakah dia bercerai, ataukah meninggal gitu, kita nggak ngerti nih. Saya nggak bisa jawab langsung harus begini gini karena kan kita harus banyak proses di baliknya itu yang terjadi gitu. Jadi kalau misalnya ingin tahu lebih jelas, memang lebih baik kita sama-sama ada dalam ruang konseling ya gitu. Kita sama-sama ada dalam ruang konseling untuk kita bahas masalah ini gitu. Kalau orang tua tunggal nggak masalah, kalau memang Tuhan izinkan dia menjadi orang tua tunggal, dia bisa lakukan peranannya sebagai seorang ibu dan seorang ayah. Tapi apa yang membuat anak ini menjadi temperamental, pasti ada sesuatu di baliknya, di belakangnya. Itu yang harus kita selidiki. Apa dulu penyebabnya? Gitu. Baik. Baik. Untuk mau tahu yang lebih jelas lagi, yuk kita ketemu di ruang konseling. Baik, terima kasih Kak Diana. Jadi Bapak dan Ibu, NSD menyediakan ya konseling ya untuk Bapak dan Ibu yang membutuhkan. Jadi jangan sungkan-sungkan bila membutuhkan teman ya untuk konseling. Kita menyediakan para konselor profesional untuk membantu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh menghubungi kita lewat WhatsApp sekolah ya untuk bikin janji dengan para konselor. Terima kasih Kak Diana. Kemudian ada pertanyaan untuk ya ini untuk pemuda hebat tadi yang barusan sharing untuk kita untuk Lanel nih. Jadi Bapak dan Ibu boleh ya bertanya untuk Lanel dan juga untuk Kak Sasa, silakan ya. Ini untuk Lanel. Pertanyaannya Lanel, pola asuh seperti apa yang remaja harapkan? Pola asuh yang seperti apa sih yang di usia kamu ini kamu harapkan dari orang tua? Ya. Pola asuh ini maksudnya cara orang tua memperlakukan kamu sebagai anak remaja seperti apa yang kamu harapkan? Silakan. Remaja kan ya. Jadi aku tuh sebenarnya nggak gitu mood dimarahin, nggak gitu tertarik mood dimarahin sih. Baik, tidak tertarik mood dimarahin. Kan maksudnya kan mungkin kayak pas masih kecil dimarahin ini salah kan wajar kan pasti ada poin di mana kayak udah tahu nih apa yang salah apa yang nggak salah gitu kan kadang-kadang kayak kita perlunya ngobrol-ngobrol kayak diajak ngomong ngajak komunikasi gitu sih. Baik, baik. Terima kasih Lanel. Jadi pola asuh yang mereka harapkan Bapak Ibu tentu mereka tidak mau dimarahin, tapi lebih ke diskusi, dikasih tahu apa yang menjadi kesalahannya dan mereka dibantu menemukan solusi apa yang harus mereka lakukan. Jadi jelas ini dari suara anak remaja mewakili remaja pada umumnya bahwa yang mereka harapkan adalah pengertian dari orang tua mereka untuk memperlakukan mereka seperti anak remaja pada umumnya yang harus kita hargai. Baik, terima kasih Lanel. Selanjutnya masih banyak nih ya yang masuk ke pertanyaannya. Ini ada satu lagi nih, kayaknya ini ke Kak Sasa nih mengarah nih. Siap-siap Kak Sasa. Ini ada satu pertanyaan untuk Kak Sasa. Kak, kalau usia anak 5 tahun, berarti PAUD ya, ini PAUD. Kalau usia anak 5 tahun, tadi itu ada banyak cara untuk melakukan konseling. Ya, tadi banyak ya yang Kak Diana jelaskan, ada beberapa tuh. Cara apa sih Kak yang paling efektif? Nah, ini dia. Di antara sebanyak itu, untuk usia 5 tahun, cara apa yang paling efektif Kak Sasa kira-kira yang pernah Kak Sasa alamin? Mungkin nanti Kak Diana juga boleh tambahkan, silakan.
Baik, terima kasih Kak Sony buat pertanyaannya. Kalau yang pernah saya alami ya, setiap anak punya cara beda-beda untuk menerima konseling yang diberikan. Ada anak yang memang senangnya cerita, jadi kita sebagai konselor ya kita mendengarkan yang dia ceritakan tanpa memotong ataupun menginterupsi gitu, ataupun menambahkan ceritanya dia. Jadi lebih senang bercerita. Tapi kalau untuk anak-anak yang lebih aktif, mereka lebih suka dengan alat media bermain, ya kita berikan media bermain kayak main yang tadi Kak Diana sampaikan tuh, kayak main hewan-hewanan atau memberikan play-doh, plastisin gitu. Jadi nggak ada tolak ukur yang mana yang lebih efektif, tergantung kebutuhan anak-anak itu sendiri. Wow, baik, terima kasih. Jadi memang pentingnya kita sebagai guru dan sebagai orang tua mengenali ya, anak kita lebih suka apa nih? Apakah dia lebih suka main boneka, atau dia lebih suka cerita, atau dia lebih suka misalnya main stiker-stiker gitu ya? Tadi ada beberapa stiker gitu ya. Baik, baik. Baik, terima kasih Kak Sasa. Wah, jawaban yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ini kita semua bisa praktekkan Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak ada sesuatu ini yang paling efektif. Tergantung kondisi dan kebutuhan anak. Kalau anaknya suka bercerita, ya tentu dia kurang suka. Kalau misalnya dia dikasih boneka-boneka untuk dimainin. Tapi mungkin dia lebih terbuka ketika dia akan diceritakan oleh orang tuanya. Baik. Terima kasih. Kemudian masih ada lagi ini. Kapan selesainya kita ya? Nggak apa-apa Bapak dan Ibu, silakan terus tulis pertanyaan-pertanyaan. Kalau nanti tidak sempat karena waktu kita terbatas, ya kita akan tampung pertanyaan-pertanyaannya dan kita akan kirimkan lewat WhatsApp sekolah ya nanti jawabannya. Baik. Ini ke Kak Diana. Ini Kak Diana kayak lebih masuk nih ke pertanyaan selanjutnya, Kak Diana. Pola asuh seperti apa yang efektif dilakukan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus? Karena kita menyadari ada keterbatasan nih Kak, mungkin keterbatasan dalam ngomong, dalam merespon, ya. Apa metode seperti apa yang efektif untuk dilakukan Kak Diana? Silakan. Mungkin maksud Kak Sony lebih ke arah konseling kali ya, konseling anak berkebutuhan khusus. Betul. Gitu ya Kak Sony ya. Betul. Oke, kalau untuk konseling anak berkebutuhan khusus, apalagi anak-anak yang mungkin mereka kesulitan untuk berbicara gitu ya, berbicara lebih lambat. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu harus berulang-ulang kepada mereka Kak Sony. Kita lakukan berulang-ulang. Karena ketika kita mengatakan sesuatu, misalnya perasaan nih, marah gitu kan, dia belum apa sih marah, tapi sebagai orang tua sejak kita tahu anak kita memiliki keterbatasan, walaupun kebutuhan khusus ataupun tidak kebutuhan khusus, kita harus ajarkan anak-anak kita ini loh, ketika dia marah kita katakan kamu kenapa marah gitu. Oh, biar anak ini tahu pada awal, oh kalau saya begini tuh saya marah gitu. Itu kan anak biasa langsung tangkap. Oh saya marah gitu, emosi saya marah. Tapi kalau untuk anak kebutuhan khusus, kita lakukan dulu misalnya marah nih loh, marah. Karena anak kebutuhan khusus kadang-kadang nggak ngerti, nggak bisa membedakan antara marah, antara ketawa, antara senang, antara kepingin, lapar gitu, mereka tuh nggak bisa. Jadi kita harus sedikit demi sedikit. Memang mungkin akan membutuhkan waktu lebih banyak ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi dengan berulang-ulang kita bisa terangkan kepada mereka. Dengan cara biarkan kita ngomong apa ekspresi mereka. Marah, jangan, sayang gitu, sayang, kita katakan seperti itu Kak Sony. Sayang gitu. Jadi kita inikan, kita dengan kata-kata, tapi kita juga dengan perbuatan kita seperti itu, supaya pasti lama-kelamaan kalau kita berulang-ulang pasti akan nempel. Nah mereka akan tahu. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pertanyaan tadi terjawab ya. Artinya kita bisa melakukan dengan lisan dan juga dengan prakteknya gitu ya, supaya mereka lebih mudah untuk memahaminya. Baik. Terima kasih Kak Dina. Ada satu lagi nih untuk Lanel. Ya, ada dari orang tua untuk Lanel, boleh dijawab. Lanel, pertanyaannya adalah Lanel sebagai anak remaja,
sebagai anak remaja, ya. Apa yang Lanel harapkan dari orang tua, ya, ketika orang tua sedang berkonflik? Jadi ada papa dan mama sedang konflik nih. Sebagai anak, apa yang kamu harapkan dari kedua orang tua tersebut? Silakan. Pasti jadi anak nggak pengen lah ya orang tuanya berantem lah ya. Ya. Cuman pasti nggak kepengen sih orang tuanya berantem sih, pengennya pengennya pasti baik gitu kan. Cuma kan kadang-kadang kan ada yang konfliknya kan banyak banget kan hal yang diributin kan. Kalau masih ributnya masih yang ini kan bisa mungkin pengennya kalau sama diri cepet baikan gitu kan. Baik. Itu sih. Baik. Terima kasih Lanel. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang diharapkan oleh anak-anak ketika orang tuanya sedang konflik. Baik itu komunikasi, masalah apapun. Anak-anak mengharapkan cepat baikan. Anak-anak mengharapkan cepat baikan. Ini pertanyaan dari Kak Soni ke Lanel. Ketika misalnya ada orang tua nih, Lanel, ada orang tua, papi dan mami. Ya, papi dan mami sedang konflik, sedang bertengkar misalnya. Perbedaan pendapat, akhirnya mereka bertengkar. Apa sih yang kamu rasakan? Sedih sih, sedih lah. Kalau misalnya ini pasti berantem kenapa? Lama misalnya ini berantem. Kan kayaknya nggak ada deh anak yang pengen orang tuanya berantem. Kayaknya anak tuanya baik-baikan aja deh. Betul ya, baik. Sedih. Dan mereka merasa sedih sekali ketika orang tuanya konflik. Dan mereka berharap cepat baikan kembali. Baik, terima kasih Lanel. Saya berpikir Bapak dan Ibu ini adalah mewakili semua suara anak ya, baik di usia kecil, besar, semua tentu berharap orang tuanya baik-baik saja, berharap orang tuanya tetap dalam kondisi yang baik ya dalam berkomunikasi. Baik, selanjutnya silakan bagi Bapak dan Ibu yang masih ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Kak Diana. Ke Kak Diana. Nah, ini pertanyaannya, Kak. Kalau anak cenderung tantrum, maksudnya, cenderung kalau emosionalnya, Kak Diana, melampiaskan emosinya itu sampai tantrum. Ya, berarti mungkin ya, dia menyakiti dirinya atau dia orang lain ya, kalau sampai seperti ini. Tindakan apa yang harus dilakukan? Karena selama ini tidak pernah ada atau belum pernah melakukan konseling yang seperti Kak Diana tadi ceritakan. Silakan, Kak. Oke, Kak Soni, ini anak usia berapa ya tantrum ya? Tidak dijelaskan, Kak. Iya, karena kan kalau anak usia masih kecil tantrum kan pasti ada sesuatu yang dia kepingin tapi dia tidak bisa utarakan gitu. Nah, itu kenapa sebabnya? Kita balik lagi, kita harus lihat ke belakang apa yang pernah membuat dia trauma seperti itu gitu. Ada hal yang terjadi. Iya, pasti ada sesuatu yang terjadi yang dia nggak bisa ungkapkan. Nah, itu bagaimana caranya ya? Untuk di sini saya juga bingung untuk menjelaskannya karena kan setiap anak dia punya masalahnya, traumanya apa, cara handle-nya bagaimana ya tergantung dia traumanya apa, dan itu berarti memang harus balik lagi ke ruang konseling lagi, Kak. Oh, jadi ini kalau ini berarti kurang lebih sama ya, Kak Diana, yang Lanel dulu alami waktu kecil ya. Iya, artinya ada trauma di masa lalu. Iya, betul. Dan ini yang perlu diberesin. Betul, Kak. Iya. Baik. Ada trauma di masa lalu gitu. Baik, saya juga pernah menghadapi sendiri anak tantrum gitu dan bingung apa yang harus saya lakukan. Saat itu saya belum pernah baru aja memulai gitu ya keinginan saya untuk belajar. Jadi tapi ya dari pembicaraan akhirnya anak inilah yang membuat saya mendorong saya untuk saya masuk lebih jauh ke dalam konseling. Karena anak perempuan bisa gebrak meja, bisa bikin laptop saya terbang gitu ya istilahnya. Wow. Ya waktu itu saya pernah alamin, itu yang membuat saya ini anak cewek baik-baik biasa nggak kenapa-napa, hari ini bisa marah besar di depan saya, ada apa gitu. Nah itu akhirnya membuat saya semakin mendorong saya untuk lebih tahu. Jadi selalu ada penyebab ya, Kak ya. Betul, Kak. Yang tiba-tiba seperti itu.
ada kejadian di masa lalu yang membuat dia bisa seperti itu. Iya, ada sesuatu yang tidak terpuaskan, yang tidak terlampiaskan, yang tidak bisa dia ungkapkan sebenarnya. Tapi itu salah satu sebab ya. Kita tidak tahu sebab yang lain. Kita harus telusuri dulu pengalaman-pengalaman dia di masa lalunya, sebelum-sebelumnya. Apa yang terjadi? Baik, Kak Diana, terima kasih. Jadi benar ya Bapak dan Ibu bahwa setiap hal yang terjadi pada anak-anak kita saat ini adalah dampak. Ya, itu dampak dari masa lalu. Ya, mungkin ada kejadian kalau misalnya Kak Diana cerita tadi, ada peristiwa masa lalu ketika masih mengandung anaknya, itu ternyata dampaknya sepanjang itu dan separah itu. Iya, Kak. Tapi di sini sebenarnya peran orang tua kembali ya berarti kayak Betul, Kak. Peran orang tua, bagaimana kembali untuk melakukan rekonsiliasi, mencari tahu apa yang terjadi dengan anak ini. Baik, terima kasih Kak Diana. Sama-sama Kak Sony. Bapak dan Ibu silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk pertanyaan ke depan ya. Kurang lebihnya kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ya. Silakan langsung ditanya. Boleh di chat chat yang ada di bawah ya, bagian bawah dari laptop atau handphone Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya Kak Diana masih ada pertanyaan lagi. Ini coba saya lihat. Oh, ini lebih ke Kak Diana lagi nih, ke Kak Diana. Kak Diana tadi cerita bahwa kita boleh mengkonseling anak. Benar ya tadi ya, kayak kita boleh mengkonseling anak. Anak sendiri ya maksudnya. Anak sendiri, ya? Betul, anak sendiri. Nah, pasti, ini pertanyaan. Pertanyaan ini nih, Kak. Menarik nih. Saya juga penasaran mendengar jawabannya ini. Boleh nggak kita mengkonseling pasangan kita, suami atau istri? Agak ngeri-ngeri sedap ini ya, Kak. Silakan, Kak Diana, boleh nggak? Kalau sama anak tadi boleh. Kalau suami konseling istri atau istri konseling suami, ini apa yang terjadi, Kak? Silakan. Di dalam dunia konseling sebenarnya kalau kita berhubungan dengan perasaan ya itu agak sulit untuk kita netral. Sebagai konselor kita agak sulit netral dengan orang yang punya hubungan perasaan dengan kita. Jadi kalau kita dengan suami mungkin sistemnya bukan konseling ya Kak ya. Sistemnya hanyalah kita mempraktekkan teknik-tekniknya aja. Gitu. Tekniknya boleh dengan kenapa, ada apa gitu, bagaimana kita bisa. Tapi untuk benar-benar mengkonseling pasangan itu nanti akan main unsur perasaan. Nah, ini memang kalau udah nama perasaan ini udah berat ya Kak ya? Ya, betul. Jadi kita udah nggak netral dengan mereka nanti. Betul. Sebagaimana kalau misalnya mama saya punya masalah, saya nggak bisa, yuk mah konseling. Nggak bisa, karena nanti akan main perasaan saya ke dia gitu. Baik. Jadi sebaiknya kalau memang permasalahannya adalah permasalahan suami istri berdua, datanglah ke konselor pernikahan. Gitu. Kalau memang ada masalah dengan suami sendiri, ya kita sebagai konselor kita akan coba tanya apa, bagaimana. Tapi kita bukan mengkonseling ya, kita hanya mungkin membantu membukakan pikiran dia. Tapi yuk kalau sudah sampai ketemu ininya, yuk kita ketemu konselor. Itu lebih baik karena konselor itu akan lebih netral. Baik. Jadi mudah-mudahan ini menjawab ya Bapak dan Ibu ya bahwa kita tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk mengkonseling pasangan kita. Ya, karena ada perasaan. Karena sebenarnya kita hanya membutuhkan tekniknya, Kak. Tekniknya yang kita boleh. Ya, dengan anak kita membutuhkan tekniknya. Kita pakai teknik untuk bertanya, kita pakai teknik untuk menggali, mendengarkan, berempati gitu. Kita pakai seperti itu. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan itu kita nggak akan menjadi apa ya, pasti kita akan membela gitu, akan membela satu orang dari situ gitu, satu bagian dari sisi itu. Tapi tekniknya bisa kita pakai. Baik. Untuk pertolongan pertama. Gitu. Ini menarik, makanya tadi saya bilang ini agak ngeri-ngeri sedap ini. Ya. Baik. Oke, jadi mudah-mudahan ini menjawab ya Bapak dan Ibu ya, ada konseling keluarga ya, ada konseling pernikahan ya, tergantung kebutuhan dari Bapak dan Ibu ya. Namun kalau untuk kebutuhan anak-anak, konseling anak atau konseling orang tua
MSC juga menyediakan bagi orang tua secara free, ya, cukup dengan memberikan jadwal ke WhatsApp sekolah. Nanti akan dijadwal kira-kira Bapak dan Ibu butuhnya kapan, bisanya kapan, akan disesuaikan jadwal. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada kendala, ada masalah, mau dibantu, boleh, jangan sungkan-sungkan, WhatsApp aja ke WhatsApp sekolah untuk bikin janji dengan para konselor. Baik, ada pertanyaan masuk. Oke, saya akan bacakan. Nah, ini ada satu pertanyaan, Kadian. Kak, kalau konseling, ya, konsul tentang pendidikan anak setelah jenjang SMA. Jadi mau konsultasi nih ceritanya Kak setelah jenjang SMA. Kalau mau ke univ atau tingkat lanjut, baiknya tunggu kelas 12 kelar atau sebelumnya. Nah. Nunggu kelas 12 selesai telat dong Kak. Iya kan? Sedangkan kita aja sejak anak saya mulai dia kelas 10, mulai kita bukakan gitu loh. Kamu apa nih, kerinduan kamu apa, kepinginnya apa. Mungkin kalau untuk kita mengarahkan mereka mau kuliah apa, mungkin lebih tepatnya kita menujunya ke coaching ya Kak ya. Coaching. Coaching. Tapi untuk melihat kenapa dia memilih seperti itu, apa yang menyebabkan dia memilih seperti itu, tentunya ada hubungannya dengan konseling, dengan ke belakangnya mereka. Ada apa sih yang membuat mereka, kayak saya nih, kenapa sih saya mau memilih konseling, tapi kan arahnya dari belakang nih, karena belakang saya ada masalah begini-gini, jadi saya ngambil konseling. Tapi setelah saya konseling, setelah saya menjadi konselor, saya mau apa? Nah itu dia kan saya harus coaching untuk menentukan masa depan saya langkah selanjutnya. Gitu. Tapi kalau untuk menentukan tentang uninya apa, tentunya dari secepat mungkin ya, sedini mungkin gitu loh. Kalau bisa kelas 10 kita sudah mulai arahkan anak-anak kita. Kamu sukanya apa, kamu maunya apa, silakan kamu dari sekarang tanya-tanya, cari-cari tahu yang sesuai dengan passion kamu, yang sesuai dengan keahlian kamu gitu. Dan kita mempersiapkannya. Karena kalau udah kelas 12 mereka kan sudah harus menentukan pilihan, nggak bisa bilang apa namanya, aduh baru cari lagi gitu ya. Iya, betul. Baik. Terima kasih Kak Diana, dan saya juga setuju ya dengan apa yang Kak Diana tadi sampaikan, bahwa memang benar planningnya itu memang harus dari kelas 10, 11 itu sudah semakin mantap mau kemana. Jadi ketika kelas 12 tinggal mempersiapkannya saja. Tinggal gongnya di situ. Baik, Kak Diana. Kemudian ada satu lagi nih, masih ada satu pertanyaan. Ini Kak, lebih ke Kak Sasa kayaknya ini. Kak Sasa boleh nanti jawab. Kak Sasa, nah ini dia. Kalau kita punya anak usia 3 dan 2 tahun, berarti ini kakak adik ya, 3 dan 2 tahun, usia kecil. Nah, kira-kira kalau kita mau konseling, orang tuanya mau konseling, apakah digabung atau dipisah, Kak? Ini karena jaraknya cuma setahun, berarti yang satu ada 2 tahun, satu lagi 3 tahun, Kak. Waktu orang tua yang melakukan konseling, apakah digabung saja atau dipisah? Silakan, Kak Sasa. Oke, terima kasih, Kak Son. Kalau untuk konseling anak usia 2-3 tahun, lebih baik sih tetap dipisah ya. Karena kan bagaimanapun nantinya pasti akan, nggak tahu sih, tergantung orang tuanya, tapi berdasarkan pengalaman yang pernah saya dengar ceritanya, pasti akan ada yang berat sebelah, entah itu nanti, kalau untuk 2 tahun mungkin belum bisa cerita ya, lebih kayak, jadi orang tuanya mungkin bisa fokusnya ke satu doang, tapi kan kalau misalkan dipisah kayak nge-treatnya juga lebih beda gitu. Kalau yang ke 3 tahun bisa sambil ngobrol, sambil interaksi. Kalau ke 2 tahun kan lebih kayak cerita gitu, Kak Son. Dan kalau digabung takutnya nanti yang besar lebih merasa kok mama lebih fokus ke yang kecil, terus yang kecil juga merasa mama ngomong apa sih, nggak jelas nih, nggak ngerti. Anaknya jadi nangis, jadi terganggu fokusnya. Jadi lebih baik sih dipisah ya, Kak Son. Gitu. Jadi kembali ya ke kebutuhan anaknya. Iya, balik lagi ke kebutuhan anak masing-masing. Baik, Kak Sasa, terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu terjawab ya.
Dan berhubung waktu kita, karena ini juga sudah hampir jam 12, sebelum kita akhiri untuk sesi ini tanya jawab, saya juga berterima kasih untuk Lanel yang sudah menyediakan waktu. Terima kasih. Kita doakan supaya Lanel juga terus bertumbuh menjadi pemuda yang luar biasa, yang takut Tuhan dan terus menghormati kedua orang tua. Juga untuk Kak Diana, semangat Kak Diana, terus menginspirasi kita. Juga untuk Kak Sasa, terima kasih untuk sharing yang luar biasa. Bapak dan Ibu, kita akan akhiri, namun sebelumnya saya meminta kalimat penutup dari Kak Diana. Silakan, Kak. Iya, berdasarkan apa yang saya jalani ya, Kak ya. Sebagai orang tua, seringkali kita banyak menuntut, banyak mendikte anak-anak kita. Gitu. Yeah. Semuanya tidak bisa kita samakan, tergantung usia anak. Ketika usia anak itu masih kecil, kita memang harus memberitahu ini harus bagaimana kita, karena apa yang mereka lihat daripada ketika mereka masih kecil itu menjadi contoh mereka ketika mereka besar. Ucapan kita, perkataan kita, perbuatan kita itu akan mereka rekam segala sesuatunya sampai mereka besar. Dan setelah mereka besar, tanpa mereka sadari mereka akan berlaku sesuai dengan apa yang pernah mereka lihat dari kita. Itu yang saya pelajari. Jadi sebagai orang tua, tempatkan posisi kita jika anak masih kecil, ya ketika anak sudah besar, ketika anak remaja, kita tempatkan posisi kita. Apalagi kalau anak-anak remaja saat ini ya, generasi yang saat ini perubahannya sangat luar biasa. Jadikan mereka sangat teman, cepat, ya? Betul. Jadikan mereka teman, jadikan mereka sahabat. Itu sih bisa saya bagikan. Baik, Kak Diana, terima kasih ilmu yang luar biasa yang disampaikan oleh Kak Diana untuk kita semua dan juga Kak Sasa dan juga Lanel. Semoga ini bisa membantu setiap kita orang tua, guru, untuk terus mengupgrade diri kita, terus belajar, mengenal, memahami anak-anak kita. Dan yang perlu kita ingat juga dari apa yang Kak Diana sampaikan, bahwa mereka bukan musuh kita. Ya, bukan musuh kita. Musuhnya adalah masalah. Anak dan orang tua tetap bersama untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi sebagai orang tua, sebagai anak, saya mengajak kita semua, mari kita dampingin anak-anak kita melewati masa sulit mereka. Kita hadir sebagai teman, sebagai coach, sebagai konselor untuk mereka. Dan ini juga yang kita hidupi di NSC, ya. Seorang guru di NSC akan menjadi mentor, coaching, counseling bagi murid-muridnya. Baik, terima kasih.